Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gua Miko. Di video kali ini, gua bakal menceritakan kembali sebuah alur film yang berjudul The Flood 2023. Di mana film ini menceritakan tentang segerombolan buaya yang masuk ke sebuah penjara dan memakan semua napi di sana. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan ditujukannya kepada dua orang yang sedang berlindung dari sebuah badai, yang tanpa diduga seekor buaya mendatangi mereka. Tanpa adanya perlawanan, mereka berdua pun harus tewas dimangsa si buaya. Kemudian, scene berpindah ke sebuah bus yang di dalamnya terdapat 5 orang tahanan. Tahanan itu ditangkap dengan kasus yang berbeda-beda, dan bisa dibilang mereka adalah penjahat kelas kakap. Bus itu akan membawa para tahanan ke sebuah penjara baru. Di sisi lain, terlihat satu kelompok yang terdiri dari 4 orang, di mana ternyata mereka berencana menyergap bus itu untuk membebaskan salah satu tahanan. Scene kembali beralih ke sebuah kantor polisi di daerah Louisiana. Lihat kalau tempat itu sudahlah tergenangi oleh air hujan. Tak hanya itu, bahkan semua jaringan internet di sini telah hilang, yang membuat akses komunikasi tidaklah bisa. Di samping itu, para kelompok yang tadi telah standby menunggu bus itu lewat, di mana mereka akan membuntuti bus itu yang sedang menuju ke sel penjara. Di sisi lain, si serip yang bernama Newman menyuruh bawahannya yang bernama Pen untuk mengecek seluruh air yang berada di lantai bawah. Tanpa disadari, telah masuk 2 ekor buaya ke kantor itu. Pen yang tak sadar tetap melanjutkan pemeriksaannya. Pada awalnya, semua berjalan baik tanpa adanya gangguan. Namun, tidak setelah Pen melihat kabel CCTV yang konslet. Ia pun segera membelitkan kabel itu dengan jaketnya agar tidak terkena dengan air. Yang alhasil, fokusnya itu harus tertuju ke kabel itu, yang membuatnya tak sadar kalau telah terdapat buaya di belakangnya. Dengan kondisi air yang cukup tinggi, Pen malah menjatuhkan senternya, yang pada saat itu juga ia harus tewas dimangsa si buaya. Dikarenakan badai masih terus berlanjut, bus itu pun dengan terpaksa berhenti dan meminta izin kepada sheriff untuk mengurung para tahanan di tempat ini sementara waktu. Di sisi lain, telah terdapat kelompok tadi di seberang jalan. Kelompok itu sedang memantau mereka dan menunggu momen yang tepat untuk beraksi. Pada momen ini guys, para tahanan itu berjalan masuk sambil memamerkan badan besar mereka. Bukan tetapi, si sheriff tak terlalu peduli dan ia hanya ingin menjalankan tugasnya, serta mengurung para tahanan. Tak lama dari itu, para kelompok tadi pun kini memulai aksi pemberontakannya. Kini, kantor itu pun harus hancur dikarenakan beberapa tembakan, yang pada akhirnya membuat si sheriff beserta anak buahnya kewalahan. Namun, salah satu polisi bernama Elkins harus tewas dikarenakan bertindak ceroboh. Hal serupa menimpa ke salah seorang anggota kelompok itu. Namun, seorang ketua yang bernama Rev tidak mempedulikannya dan hanya berfokus menyuruh si sheriff ke tempat tahanan. Yang ternyata, kelompok itu berniat menjemput seorang tahanan bernama Cody. Cody ini ditangkap karena kasus dirinya telah membunuh 69 polisi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Sebelum pergi, Rev menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengecek kamera CCTV di tempat ini. Kemudian, si sheriff menunjukkan lokasi tempat CCTV yang berada di lantai bawah. Sheriff yang masih belum sadar kalau Pen telah tewas, ia melihat sebuah cahaya dari dalam air, yang setelah dicek, ternyata itu adalah potongan tangan dari Pen. Sontak, salah satu buaya kemudian menghampiri mereka berdua. Karena panik, wanita dari kelompok itu melepaskan tembakannya, namun sia-sia. Buaya itu sangat kuat dan alhasil ia pun harus tewas dicaplok si buaya. Akibat suara tembakan itu, Rev pergi ke lantai bawah untuk memeriksa keadaan. Terlihat si sheriff yang sudah basah kuyup dan terlihat juga seekor buaya yang datang mengejar mereka berdua.
Yang bodohnya, kenapa mereka tak langsung menutup pintu setelah si Sheriff beserta Rev berhasil masuk? Yang alhasil Rev pun harus dicaplok dan dibawa pergi oleh si buaya. Kemudian, anak buah Rev dengan sengaja menekan tombol yang membuat pintu tahanan terbuka. Salah satu tahanan pun langsung menyerang Sheriff. Namun siapa sangka si Sheriff berhasil mengalahkan para tahanan itu. Setelah melihat hal itu, kini para tahanan pun mulai bekerja sama dan menyusun rencana. Sadar kalau mereka tidak bisa menggunakan pintu untuk keluar, dengan terpaksa mereka harus naik ke atas plafon menggunakan sebuah kain. Tak lama dari itu, mereka yang sadar kalau seekor buaya telah masuk, dengan sengaja salah satu tahanan itu dijadikannya sebagai umpan untuk mengulur waktu. Di mana pada momen ini terlihat pria bertato itu mulai menangis, dan bahkan uluran tangannya harus terlepas yang membuat pria bertato itu tewas dimakan dua buaya sekaligus. Namun salah satu polisi berhasil melumpuhkan buaya itu. Akan tetapi dalam hitungan detik si polisi pun juga harus tewas dicaplok oleh si buaya yang satunya. Setelah sampai di suatu ruangan, si Sheriff langsung meminta mereka untuk berpencar, di mana Sheriff akan pergi bersama Cody dan juga Jock. Yang kali ini mereka pergi ke sebuah gudang untuk mencari beberapa senjata. Akan tetapi, bukannya membantu Jock, si Sheriff malah sibuk mengobrol dengan Cody. Yang kelihatannya mereka mulai naksir satu sama lain. Tanpa disadari, salah satu buaya mulai muncul dan kali ini Jocklah yang menjadi korban. Dari sini, kita belajar kalau jangan pernah mau menjadi nyamuk atau jangan pernah mau kalau teman meminta kita untuk menemaninya ngapel. Di sisi lain, tahanan besar itu ternyata mulai bekerja sama dengan anggota dari kelompok yang tadi, di mana ia langsung menghajar polisi itu dan juga tahanan lain. Namun tiba-tiba saja si Sheriff beserta Cody datang dari atas, yang membuat penyusup itu tewas tertusuk besi, disusul dengan tahanan besar itu. Dengan maksud menjinakkan si buaya, namun tahanan bernama Jim itu malah kembali menjadi korban. Yang pada awalnya gua sempat percaya pada tahanan itu, akan tetapi takdir berkata lain. Setelah itu, Rev tiba-tiba muncul yang entah gimana caranya ia masih hidup. Di sini, si Sheriff tidak berniat langsung pergi, melainkan ia meminta senjata milik Rev untuk melakukan suatu hal. Dari sini, pikiran jahat Rev mulai muncul. Ia berniat meninggalkan si Sheriff bersama dengan buaya-buaya itu. Akan tetapi, lain halnya dengan Cody. Ia berniat menolong si Sheriff dan keluar secara bersama. Oleh karena itu, mereka berdua pun harus terlibat dalam pertarungan. Di samping itu, si Sheriff mencoba memancing si buaya ke sebuah ruangan yang terdapat barel bensin di dalamnya. Setelah itu, si Sheriff pun langsung menembaknya dan berkat ledakannya itu, Cody dapat terselamatkan. Di akhir film, terlihat hujan yang telah berhenti, serta kota Louisiana yang terendam banjir. Pada momen ini, terlihat si Sheriff yang tampak menikmati bermain jet ski bersama dengan Cody, yang sepertinya mereka berdua telah jatuh cinta, dan semua kasus Cody akan dibebaskan. Gila sih guys, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Sheriff serta para tahanan? Tulis di kolom komentar. Oke dah guys, sampai jumpa di next video and see you. Bye-bye.